Di era digital, Al-Quran hadir dalam bentuk genggaman, mulai dari aplikasi, media sosial, hingga berbagai macam platform. Namun, bagaimana Al-Quran dipahami ketika ia berpindah dari mushaf ke layar? Salah satu pemikiran barat yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah pemikiran dari Hans Jansen. Video ini akan membahas bagaimana pandangan Hans Jansen terhadap Al-Quran dapat dibaca dan dikritisi dalam konteks digital saat ini. Hans Jansen adalah seorang orientalis dan sarjana barat yang banyak menulis tentang Islam dan Al-Quran. Ia dikenal dengan pendekatan historis kritis, yaitu cara membaca Al-Quran sebagai teks sejarah yang lahir dalam konteks sosial dan politik tertentu. Dalam pandangannya, Al-Quran tidak berdiri di ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh realitas masyarakat Arab pada abad ke-7. Pendekatan ini sering menimbulkan kontroversi, karena berbeda dengan pendapat umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang otentik dan transenden. Al-Quran sebagai teks dalam perspektif Hans Jansen. Hans Jansen melihat Al-Quran lebih sebagai produk sejarah daripada wahyu yang bersifat mutlak. Ia menekankan pentingnya konteks, narasi, dan proses transmisi teks. Dalam pendekatan ini, makna Al-Quran yang dianggap terbuka untuk ditafsirkan ulang sesuai perkembangan zaman. Pandangan ini menjadi relevan ketika kita berbicara tentang era digital di mana Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga ditafsirkan, dipotong, dan disebarkan melalui media digital. Kritik atas pandangan Hans Jansen. Dalam perspektif ilmu Al-Quran dan tafsir, pandangan Hans Jansen memiliki kelemahan mendasar. Pendekatan historis kritis cenderung mengabaikan dimensi wahyu, sanad, dan otoritas keilmuan dalam tradisi Islam. Dalam konteks digital, kritik menjadi penting agar umat Islam tidak terjebak pada relativisme tafsir, di mana semua penafsiran dianggap benar ketika viral di media sosial. Al-Quran di era digital. Di era digital, Al-Quran hadir dalam berbagai bentuk seperti aplikasi, kutipan media sosial, video pendek, hingga tafsir daring. Fenomena ini membawa dua sisi. Yang pertama, sisi positif, yaitu karena Al-Quran menjadi lebih mudah diakses dan dipelajari. Adapun sisi negatifnya yaitu karena muncul resiko reduksi makna, tafsir instan, dan otoritas keilmuan yang kabur. Jika dibaca melalui kacamata Hans Jansen, fenomena ini menunjukkan bahwa Al-Quran semakin diperlakukan sebagai teks terbuka yang mudah ditafsirkan sesuai kepentingan dan konteks digital. Al-Quran di era digital membuka peluang besar sekaligus tantangan serius. Pandangan Hans Jansen, meskipun tidak sejalan dengan keyakinan umat Islam, dapat menjadi bahan refleksi kritis agar kita lebih bijak dalam memahami dan mempraktikkan Al-Quran di ruang digital. Karena pada akhirnya, teknologi boleh berubah, tetapi nilai Al-Quran harus tetap menjadi pedoman.